tempat yang berbahagia ini, saya menyapa kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah pada hari ini kembali, walaupun secara via Zoom, tapi kita harus bersukacita bahwa Allah itu selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujian Padang Gurun Jadi Taman Tuhan. Ku ingat
Kita akan mengangkat pujian Karena Salibmu. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana Tuhan kami bisa berkumpul kembali melalui via Zoom ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati setiap kami, biarlah apapun firman yang akan kami dengar, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, bahkan kami bisa men-sharingkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai setiap mulut lidah hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bergabung kepada teman-teman melalui via Zoom ini, dan juga saya berterima kasih kepada para koordinator atau para pengurus tim Revival of Faith Ministry ini, karena telah memberikan saya kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oke teman-teman, mungkin langsung saja. Slide saya mungkin boleh ditampilkan. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman sebuah tema, yaitu adalah true love, yang artinya adalah cinta sejati. Mungkin bagi kita kaum muda, saya sebutkan aja ya kaum muda, memang kita masih muda-muda ya. Mungkin bagi kita kaum muda, yang namanya cinta sejati ini atau cinta ini bukanlah hal yang sangat asing bagi kita, karena mungkin pada saat ini kita sedang merasakan jatuh cinta, karena cinta itu setiap hari lah ya, bisa saja kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada kekasih kita. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang true love. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada satu orang aja, apa sih yang dimaksud dengan cinta sejati atau cinta lah? Coba deh ya, siapa ya? Kak Nira Jega kali ya, soalnya madu saya. Kak Nira Jega mungkin apa Kak? Kira-kira menurut Kak Nira Jega, apa itu yang dimaksud dengan cinta sejati? Halo, apakah ada orangnya? Iya. Apa tadi Kak? Maaf. Apa sih itu menurut Kakak? Menurut Kakak apa sih yang dimaksud dengan cinta sejati? Kalau menurutku kan, cinta sejati itu cinta yang menerima kekurangan kelebihan seseorang. Menurutku ya. Terima kasih Kak Nisa. Oke. Terima kasih Kak Nisa. Benar sekali teman-teman, seperti yang dikatakan Kak Nisa. Tapi di sini saya juga akan mendefinisikan apa itu cinta sejati. Next. Nah, kalau menurut saya, secara pribadi, saya mendefinisikan cinta sejati itu ada 3. Yaitu yang pertama, menerima masa lalu. Dimana ketika kita mencintai seseorang, kita pasti akan bisa menerima masa lalunya dia. Dan dia juga harus bisa menerima masa lalu kita. Mau seburuk apapun itu masa lalu kita, tapi kita harus bisa menerimanya. Dan yang kedua di sini, ketika kita telah menerima masa lalunya, kita akan berjalan di masa kini. Yang artinya kita berjalan bersamaan. Bukan ketika kita mengatakan, aku mencintaimu, tetapi tidak, kamu aja yang jalan, saya suka-suka saya. Tidak. Tapi ketika kita mengatakan, kita mencintai dia, kita akan berjalan bersama. Dan yang ketiga adalah berkomitmen untuk masa depan. Jadi teman-teman, ketika kita sudah menerima masa lalu dan kita sudah berjalan bersamaan, bukan hanya sampai di situ, tapi kita memiliki komitmen untuk masa depan. Karena yang namanya cinta, itu bukan hanya sekedar, aku cinta kamu, kayak gitu, bukan. Tapi kita sebagai, apalagi terutama kita anak-anak Tuhan, kita ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang, kita harus punya komitmen untuk masa depan. Dan kita harus berpegang pada cinta kita itu. Oke teman-teman, tapi di sini apa sih kata Alkitab? Siapa sih itu yang memberikan cinta? Next. Oke, di sini dikatakan bahwa
Cinta itu adalah, Alkitab mengatakan bahwa cinta adalah, itu God is love. Dan cinta itu berasal dari Allah. Mungkin sebelum kita membaca pada nats yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, kita buka dulu terlebih dahulu dalam Yohanes 3. Mungkin ini bukan ayat yang asing lagi buat kita, para anak-anak Tuhan. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi di sini saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas teman-teman dikatakan dalam firman Tuhan kita yang telah kita baca ini, bahwa cinta itu berasal dari Allah. Dan cinta itu adalah Allah sendiri. Oke, dan di sini kita akan buka Alkitab kita kembali, next. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Roma 5 ayat 8 sampai 10 saya akan bacakannya buat kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saya memiliki 3 poin. Yang pertama adalah, next. Sorry teman-teman, ada kendala. Suara saya belum. Di sini. Oke, sorry teman-teman, soalnya ada kendala gara-gara sinyal kita. Oke, poin yang pertama yaitu mati bagi orang berdosa. Tadi kita belum baca, itu di ayat 8 kita bisa lihat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini teman-teman sangat jelas dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan cintanya kepada kita, itu melalui anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tadi seperti juga yang kita baca dalam Yohanes 3 tadi, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya itu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah bukti cinta yang Allah berikan kepada kita dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi orang berdosa. Biar kita tahu teman-teman, untuk berkorban bagi orang lain, apalagi orang yang tidak mencintai kita atau orang yang tidak menyukai kita, pasti tidaklah mudah. Tapi beda dengan Yesus Kristus. Allah tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Allah tahu bahwa kita sebenarnya sudah putus hubungan pada Dia ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa tidak taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika mereka melanggar apa yang Tuhan larang bagi mereka. Disitulah manusia mulai putus hubungan pada Allah. Mungkin kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, di situ sangat jelas teman-teman. Di Kejadian 3, kita bisa melihat latar belakang kenapa kita bisa berdosa. Kenapa Yesus Kristus harus mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita manusia berdosa. Itu karena ketidaktaatan manusia pada perintah Allah.
Sangat jelas teman-teman, kita bisa lihat dalam kehidupan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Saat mereka mendengar jejak kaki Tuhan atau langkah kaki Tuhan, mereka menjadi takut, mereka bersembunyi. Itu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian ini sangat jelas bahwa Adam dan Hawa sudah dipersatukan oleh Allah. Mereka itu udah satu tubuh, udah satu daging. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 23 saya bacakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam sudah berkata seperti itu ketika Hawa dia dibentuk dari tulang. Adam mengatakan seperti itu. Mereka sudah disatukan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi teman-teman? Mereka saling menyalahkan. Ketika Allah berkata, kalau saya bahasakan bahasa saya, "Hei Adam, kenapa engkau tidak menaati perintah saya? Kenapa?" Apa yang dikatakan Adam? Itu loh Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itu loh Tuhan. Perempuan yang kau berikan kepadaku itu loh Tuhan, yang memberikan buah itu kepada saya. Menyalahkan Hawa. Begitu juga dengan Hawa. Itu Tuhan, kenapa? Kenapa juga kamu Hawa melakukan seperti itu? Dia menyalahkan. Mereka hanya saling menyalahkan. Karena mereka telah jatuh dalam dosa. Karena mereka tidak taat pada perintah. Makanya itu, teman-teman, di sini Allah menunjukkan kasih. Allah berinisiatif sendiri untuk memberikan anaknya yang tunggal itu, untuk memberikan Yesus Kristus itu, untuk berkorban bagi kita, untuk mati di kayu salib bagi kita orang berdosa. Karena kenapa? Kita sebagai manusia, kita tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, teman-teman. Makanya teman-teman, di sini sangat jelas sekali dalam ayat ini. Allah itu benar-benar sangat menunjukkan kasih setianya kepada kita. Allah itu benar-benar mengasihi kita. Allah itu mencintai kita. Ini adalah bukti cinta sejati yang sesungguhnya. Dan selanjutnya, next, dalam poin yang kedua, dibenarkan dari dosa. Ayat 9, saya bacakan lagi. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan dari dosa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita itu sudah jatuh dalam dosa. Bahwa kita itu telah putus hubungan, karena jelas dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Itu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, karena kita telah berbuat dosa. Maka Allah berinisiatif untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk membenarkan kita yang berdosa ini dari dosa. Jadi teman-teman, di sini seharusnya kita sadar betapa besarnya kasih Allah itu, cinta Allah itu dalam kehidupan kita. Sehingga ia benar-benar mengorbankan anaknya itu. Sehingga Yesus Kristus itu mau mengorbankan dirinya sendiri. Mungkin pada saat ini kita memiliki, ya karena ini kaum muda, mungkin saat ini kita memiliki kekasih, mungkin sedang memiliki hubungan kepada seseorang. Di situ kita sering mengatakan, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mengasihimu. Ya, tapi sekalipun dia sering berkorban buat kita. Tapi pengorbanan yang diberikan kekasihmu, orang tuamu atau sesamamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan Yesus Kristus. Karena pengorbanan Yesus Kristus ini adalah hidup dan mati. Ini bukan main-main, teman-teman.
Kita jangan anggap remeh dengan pengorbanan ini. Jadi mari kita sekarang mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita udah tahu bahwa Yesus Kristus itu telah mengorbankan dirinya kepada kita. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri ketika kita sudah tahu apa yang Yesus lakukan? Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mau hidup sesuai dengan keinginan daging kita? Hanya mau hidup untuk memuaskan keinginan daging kita? Mari kita berpikir. Minggu lalu kita mengadakan Paskah. Memperingati Paskah. Karena memang benar-benar bahwa Yesus itu telah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Untuk menebus kita orang berdosa. Jadi apa tindakan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan? Coba kita pikirkan mulai dari sekarang. Atau nanti setelah kita selesai dari ibadah ini, udahlah, firman Tuhan kan cukup sampai di situ, sampai di sini aja. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak ada sedikit pun yang tinggal dalam hati kita. Tidak ada sedikit pun yang mau kita aplikasikan dalam hidup kita. Oke, next. Poin yang ketiga adalah diperdamaikan dengan tujuan Allah mengorbankan Yesus Kristus, memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Yaitu untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Karena kita adalah orang berdosa. Karena kita adalah orang yang sangat suka dengan hal-hal yang menyenangkan keinginan daging kita. Maka itu, Allah menunjukkan cintanya. Allah menunjukkan kasihnya. Agar kita bisa berdamai dengan Allah. Karena ketika kita masih hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa diperdamaikan dengan Allah. Karena Allah itu adalah kudus. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, Yesus Kristus itu menyerahkan dirinya di kayu salib untuk kita orang berdosa. Dan tujuan dari semua itu agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah kasih karunia yang sangat besar yang diberikan kepada kita, manusia berdosa. Tidak ada satupun atau satu orang pun yang mau mengorbankan dirinya, bahkan sampai mati kayak gini, tidak akan ada. Hanya Yesus Kristus yang mau mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Jadi mari kita mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita akan diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Jadi, yang jadi aplikasinya buat kita pada malam hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena ini mungkin sangat singkat, tapi dalam firman Tuhan yang singkat ini, saya mengajak teman-teman semua, ayo kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Saat kita telah mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Allah telah menunjukkan cinta sejatinya kepada kita. Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Terus bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan?
Saya mengajak teman-teman semua, mari kita koreksi diri kita masing-masing, mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Apakah ketika ada ibadah Zoom kayak gini, kita hanya ikut-ikutan, iyalah ngerame-ngeramein. Yang penting gua ikut. Masalah firman Tuhan nanti ya suka-suka gua, ya gua mau nggak masukkan ke dalam hati saya, ya suka-suka gua dong. Hidup saya. Jangan. Kita adalah anak terang. Kita adalah anak Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu hanya berlalu begitu saja. Jadi mari kita meresponi pengorbanan Allah ini. Mari kita meresponi cinta Allah ini. Karena Allah telah menerima masa lalu kita yang begitu buruk, yang penuh dengan dosa. Mari kita mau berjalan bersamaan dengan Allah. Mari kita mau berkomitmen dengan Allah. Sehingga kita bisa hidup menurut firman. Mari teman-teman. Mari kita koreksi diri kita. Sekian firman Tuhan. Yesus berkati. Dengan kasih Kristus nanti Kak Sony yang akan memimpin kita dalam doa penutup. Baik, tolong teman-teman kita akan berdoa ke firman Tuhan. Semoga suara saya terdengar jelas di sana ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh menyentuh kami. Sungguh kami mengenal siapa kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang patut dibinasakan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang sangat besar bagi kami orang berdosa, sehingga Engkau mau merendahkan diri, bahkan Engkau mau mati bagi kami. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau memandang kami begitu berharga di mata-Mu? Kami mohon Tuhan, ajar kami mengerti pengorbanan-Mu, ajar kami mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi kami hidup untuk kebenaran, kami hidup untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali kami jatuh dalam dosa, yang seringkali berulang-ulang kami melakukan hal yang sama. Biarlah kiranya anugerah-Mu mampukan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menguatkan kami, mengarahkan kami, membimbing kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu inilah yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi abang adik kami, mengasihi sahabat kami, dan orang-orang yang tidak kami kenal. Kami mau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyaringkan firman Tuhan ini, berkati studinya, orang tuanya, keluarganya, bahkan cita-cita masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dengan doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman-Nya yang sangat memberkati. Pada malam hari ini teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana kasih sejati yang diberikan Allah bagi kita semua. Dan tentu dalam hal ini kita dituntut bagaimana menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita. Apalagi kita anak-anak muda, ayo mari kita menghidupi kasih sejati itu. Oke teman-teman, saya lihat di sini ada banyak saudara-saudari kita yang baru bergabung. Sungguh sukacita yang luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, dan tentu dalam hal ini kami pengen tahu, pengen mengenal teman-teman. Nah, dalam hal ini pasti teman-teman punya kewajiban untuk memperkenalkan diri seperti itu. Nah, kami melihat di sini ada Kak Miriana. Kak Miriana, silakan Kak untuk memperkenalkan diri, nama, asal dari mana.